Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai narsis. Apa itu narsis? Seperti apa itu narsis dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke? Narsis. Apa sih narsis? Apa nampang di sosmed, foto-foto diri sendiri, selfie atau swafoto itu termasuk narsis? Sebelum kita membahas lebih jauh apakah yang dilakukan itu termasuk narsis, kita bahas dulu istilah narsis itu munculnya dari mana. Jadi dulu itu saat zaman dewa-dewi Yunani kuno, ada salah seorang dewa bernama Narsisus maksud saya. Dia itu mengagumi dirinya sendiri, merasa dirinya ganteng luar biasa. Tiap ada yang mendekati, selalu ditolak. Suatu ketika dia bercermin di danau atau di telaga. Kemudian dia terkagum-kagum sama dirinya sendiri. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia ngeliatin dirinya sendiri, dia kagum, akhirnya dia mati. Setelah mati, tempatnya itu jadi bunga, dan yang disebut dengan bunga narsis. Itu awal mula istilah narsis. Nah, kembali ke yang tadi, apakah foto-foto terhadap diri sendiri termasuk dengan narsis? Kita bahas dulu tentang narsis itu seperti apa. Narsis itu adalah suatu kondisi, maksud saya narsistik adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa dirinya memiliki pencapaian luar biasa dan lebih baik dari orang lain. Yang dimaksud dengan narsis itu orang yang kelakuannya itu disebut narsistik atau narsisme. Nah, dia itu bangga berlebihan walaupun pencapaiannya sebenarnya biasa-biasa aja. Nah, orang narsis ini bisa dikatakan over PD atau PD luar biasa, PD akut lah. Tapi orang narsis ini walaupun sangat PD, dia itu mudah sekali depresi dan tersinggung bila dikritik. Lucu ya, maksudnya dia itu percaya diri berlebihan tapi dikritik langsung down. Itulah narsis. Beda dengan percaya diri. Nah, bedanya di mana? Nanti kita akan bahas. Nah, umumnya perilaku narsis ini atau narsistik ini ditemukan pada dewasa awal, ada juga pada masa remaja. Nah, penyebab kenapa seseorang bisa menjadi narsis itu kompleks. Belum diketahui penyebab nyatanya apa, tapi diduga masa kanak-kanak yang disfungsional. Disfungsional itu gimana? Jadi tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya di dalam keluarga, orang tuanya terlalu memanjakan anaknya, terlalu memiliki ekspektasi atau harapan yang sangat tinggi pada anak tersebut. Anaknya diminta, nanti kamu harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini. Padahal mungkin kemampuan anaknya tidak sebesar harapan orang tuanya. Nah, itu diantaranya memanjakan. Kemudian ekspektasi yang tinggi, lalu orang tua yang kejam. Kejam bagaimana? Anaknya suka dianiaya. Seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi narsis. Kemudian juga diabaikan oleh orang tua. Bisa juga karena faktor genetik. Nah, itu beberapa hal yang diduga bisa menjadi penyebab narsistik atau menyebabkan orang menjadi narsis.
Nah, gejalanya apa? Gejalanya itu adalah bila orang itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan merasa spesial. Jadi kalau misalnya ada orang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya spesial, barangkali dia memiliki kecenderungan ke arah narsistik atau kecenderungan menjadi seorang yang narsis. Yang kedua, melebih-lebihkan tentang prestasi atau bakat yang dimiliki. Mungkin prestasi atau bakatnya biasa-biasa aja, tapi dia menganggap, lihat dong gue habis melakukan apalah misalnya. Padahal kita melihatnya, biasa aja kali. Lihat dong gue bisa masak air, misalnya. Ya, masak air. Itu kan juga nggak istimewa ya. Mungkin dia menganggap itu pencapaian yang luar biasa. Ini salah satu contoh, mungkin contoh ekstrem ya. Yang ketiga, mengekspresikan penghinaan pada yang inferior. Jadi orang yang narsis itu senang menghina orang yang inferior. Apa sih inferior? Inferior itu lawan dari superior, rendah. Jadi orang yang memiliki kemampuan kurang diinjak-injak sama si narsis ini. Karena dia merasa gue lebih, dia kurang, dipites. Kira-kira gitu bahasanya. Kemudian gejala berikutnya, iri terhadap orang lain. Orang narsis itu iri terhadap orang lain. Jadi dia nggak mau orang lain lebih dari dia. Dia harus yang paling unggul. Jadi kalau orang lain memiliki kemampuan yang lebih dari diri dia, iri. Dia iri. Kemudian yang berikutnya, menetapkan tujuan yang tidak realistis. Dia ingin misalnya mungkin contoh aja ya, mungkin ingin menguasai dunia misalnya. Wah, nggak realistis banget anak remaja pengen menguasai dunia gitu kan. Ini contoh. Nah, kemudian tadi kita sedikit menyinggung tentang beda dengan antara narsis dengan pede atau percaya diri. Bedanya di mana? Kan katanya narsis itu dia memiliki rasa percaya diri yang berlebihan. Nah, berarti percaya diri dong. Ternyata ya enggak gitu. Tadi sempat dibahas juga, orang yang narsis itu walaupun percaya diri, tapi kalau dikritik langsung down, langsung depresi, langsung jatuh. Oke, ini ada beberapa gambaran bahwa perbedaan antara orang yang narsis dengan percaya diri. Yang pertama, kepercayaan diri atau orang yang percaya diri itu muncul dari pencapaian dirinya. Dia berhasil meraih kesuksesan, akhirnya dia berhasil misalnya memenangkan perlombaan, bisa dapat ranking 1 dengan cara yang benar ya. Nah, sedangkan kalau itu memunculkan kepercayaan diri pada diri seseorang yang melakukan tersebut. Tapi kalau orang narsis tuh enggak, dia tuh justru takut gagal, takut memperlihatkan kelemahannya. Jadi dia itu punya kelemahan. Setiap orang punya kelemahan lah ya. Tapi kalau orang narsis itu takut kelemahannya dilihat, takut kekurangannya kelihatan. Nah, dari itulah mungkin yang menyebabkan kepercayaan dirinya tuh berlebihan. Jadi dia memiliki kelemahan dan dia nggak sudi orang lain melihat kelemahannya dia. Akhirnya ditutupi dengan percaya diri yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, narsisme mendorong kecemburuan dan persaingan yang tidak sehat. Nah, narsisme itu mendorong kecemburuan dan persaingan tidak sehat. Seperti tadi sempat dibilang ya, dia nggak pengen orang lain melebihi diri dia. Dia iri terhadap orang lain. Jadi, gimana caranya supaya dia unggul? Gimana caranya supaya dia berada di atas? Gimana caranya dia paling tinggi? Tinggi dalam tanda kutip tentunya ya. Nah, akhirnya dia melakukan persaingan tidak sehat. Mungkin orang yang dia anggap saingan di fitnah, mungkin seperti itu. Tapi kalau orang yang percaya diri itu justru menghargai orang lain, suka bekerja sama. Jadi nggak memandang rendah orang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, narsis itu tidak menghargai kritik. Tadi sempat dibahas juga ya, narsis tidak menghargai kritik. Tapi kalau orang yang percaya diri saat dikritik
kritik yang membangun, dia justru semakin mengembangkan diri. Oke, saya dikritik, kekurangan saya di sini. Oke, makasih, nanti saya akan memperbaiki diri saya. Itu orang yang percaya diri. Beda ya sama yang orang narsis. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan ini, berarti kalau orang selfie atau bersuah foto di sosmed, nggak bisa lah ya disebut narsis. Atau paling tidak, itu bukan, tidak bisa dianggap sebagai perilaku narsis. Setiap orang punya kok keinginan dikagumi, pasti. Cuman kalau orang narsis itu berlebihan. Dan kalau cuma sekedar suah foto atau selfie, tidaklah ya, tidak termasuk ke arah narsis itu sendiri. Nah, lalu gimana cara mengatasinya? Mengatasi narsistik itu sendiri atau gangguan narsisme itu bisa diatasi dengan psikoterapi. Gimana caranya psikoterapi? Di antaranya membangun harga diri agar pengidapnya atau penderitanya memiliki tujuan realistis. Dibuat dulu, oke, kemampuan kamu di sini, kamu pengen jadi apa, kita arahkan. Diarahkan yang benar, bukan diarahkan yang semaunya dia. Akhirnya ntar dia memiliki tujuan yang nggak masuk akal, bisa mengenyahkan, menyingkirkan orang-orang yang dianggap menghalangi dia menuju keinginannya. Jadi dibangun harga dirinya agar dia memiliki tujuan yang realistis ya. Oke. Kemudian diantaranya juga membangun komunikasi dengan keluarga, karena tadi diantaranya juga bisa jadi penyebabnya dari orang tua yang ekspektasi terhadap anak berlebihan. Nah, ini dibangun komunikasi dengan keluarga agar lebih baik, seperti itu. Kemudian pada anak, ini untuk orang tua, jika memiliki anak, jangan terlalu berlebihan memujinya. Puji boleh, karena dengan memberikan pujian itu akan membentuk kepercayaan diri. Tapi kalau berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu kita tahu nggak baik. Oke? Kira-kira itu gambaran tentang narsis, penyebabnya, kemudian gejalanya, perbedaannya dengan kepercayaan diri, serta cara mengatasinya. Mungkin sekian dari saya. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih.